Pemirsa, untuk membahas mengenai kasus perceraian tersebut sudah terhubung bersama rekan kami di studio TCI dengan Ibu Sukma Violeta selaku anggota Komisi Yudisial dan juga ada kuasa hukum Paula Verhoeven, Mas Alfon Kurnia. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita akan ke Mas Alfon terlebih dahulu. Mas Alfon, ini sebetulnya apa yang membuat Paula Verhoeven akhirnya mendatangi Komisi Yudisial? Terutama kan kalau kita lihat ada laporan yang ditujukan kepada hakim untuk mengadili perkara dari perceraiannya. Ya, begini ya, sebenarnya ada dua hal gitu ya. Pertama, ini terkait dengan pokok perkara, tapi kita membahas soal itu. Gitu. Nah, ini terkait dengan perilaku sebenarnya. Nah, tujuan kita pergi Komisi Yudisial itu terkait dengan kami menduga, gitu kan, ada terjadinya pelanggaran kode etik, gitu kan, terkait dengan perilaku hakim itu. Nah, di mana itu? Nah, sebenarnya ada tiga gitu kan, baik itu di persidangan maupun di luar in between antara persidangan dengan menuju putusan dan kemudian pada saat setelah putusan sebenarnya. Tapi saya cuma hanya ingin meng-highlight dua gitu ya. Pertama, sebenarnya pada saat pemeriksaan terakhir itu dikatakan bahwa pada tanggal sekian kita akan ekor ya, kan gitu ya. Artinya di situ tidak ada persidangan. Putusan, walaupun dikatakan itu terbuka untuk umum, tapi melalui ekor. Yang terbuka untuk umum itu nanti ketika dipublish dia, gitu kan, di dalam websitenya. Hasilnya gitu ya. Nah, tetapi sekonyong-konyong ada yang datang, gitu kan, kuasa hukum dengan pemohon, gitu, dan kemudian itu ada sidang. Ada sidang jadinya, gitu kan. Hakimnya lengkap. Kuasa hukum dan kemudian pemohon hadir. Kami tidak tahu sama sekali. Sebelumnya tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada komunikasi kepada kami. Kami cuma tahu bahwa di situ ada ekor. Itu maka kami bilang kepada media yang tanya pada saya, itu hanya ekor. Nanti menuju sore itu akan muncul. Putusannya akan kami kabari gitu ya. Tidak ada persidangan ya. Ya, persidangannya mulai ekor gitu kan. Artinya itu tapi bukan offline, bukan di persidangan. Kami tidak tahu sama sekali itu ada persidangan gitu. Tahu-tahu di media ada pemberitaan bahwa ada persidangan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa itu persidangan dibuka? Dengan majelis hakimnya lengkap dan kemudian setelah itu juga ada si pemohon gitu. Nah, itu ada di infotainment gitu kan. Kan kaget juga saya dikasih sama ini salah satu rekan gitu kan. Kok ada sidang ya gitu, ngapain sih sebenarnya ini kan? Kan gitu kan? Paling tidak kan kasih tahu juga kita gitu kan. Ini ke sidang ya, kita buka ya gitu kan. Ini kan nggak ada. Itu in between ya, satu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada konferensi pers. Pertanyaannya begini, apakah memang segitu diperlukannya dikonferensi perskan? Sebenarnya esensi konferensi pers itu apa sebenarnya gitu? Dan kemudian yang ketiga yang perlu dipertanyakan juga terkait dengan apa sih sebenarnya substansi apa yang diperbolehkan untuk dikonferensi perskan gitu kan? Kalau misalnya kami ya mungkin bisa memaklumi kalau misalnya dibilang cuma diktum aja atau hasil putusannya A, B, C, D atau 1, 2 dan 3 oke gitu kan? Tapi kan ini enggak. Dia sudah berbicara tentang pertimbangan hukum. Dia sudah berbicara tentang pertimbangan hukum dan kemudian setelah itu ini yang perlu diklarifikasi lagi gitu kan. Di dalam persidangan yang dalilnya dikatakan perselingkuhan itu tidak terbukti. Tidak ada bukti berarti. Tidak terbukti. Bahwa ada seseorang yang dikategorikan itu gitu kan, tetapi itu tidak terjadi apa-apa. Di situ sebenarnya bisa dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu aktivitas biasa sebenarnya gitu ya. Dan dalam artian sekarang yang kita pengen perjelas gitu kan, kenapa dikatakan ada perselingkuhan dengan kata-kata yang mengambang, dikatakan ada pihak ketiga. Dan kemudian dikesimpulkan itu menjadi suatu hal yang khusus. Dan kemudian ini ada suatu pemberitaan dan kemudian itu ada kayak respon yang tersistematis gitu. Apakah itu dari agregator ataukah itu oleh buzzer, kita nggak tahu gitu kan. Yang membuat itu seperti dihakimi loh.
Oke, satu Pola pihak itu harus saja. seperti dihakimi. Iya. Oh benar selingkuh gitu, Iya. durhaka, nusus dan macam-macam. Oke. Nah, Seperti menjadi sekarang bola liar di masyarakat. jadi bola ya. liar. Betul. Itu difikirkan tidak sebenarnya. Nah itu makanya kita patut menduga. Kami patut menduga. Kami menduga gitu kan. Emang boleh begini? Ada Gitu hal yang kan? ganjal Dari dua begitu hal ini ya. Dari dua kejadian ini ya. Satu dibuka tanpa kehadiran kami gitu kan. Betul. Kemudian yang kedua diomongin dengan pertimbangan dan disimpulkan. Konversi pers itu. Ya, konversi pers itu dan kemudian membuka pertimbangan dan kemudian setelah itu dia itu menyimpulkan yang sebenarnya belum tidak terbukti gitu. Terutama terkait dengan ada pihak ketiga dan kemudian selingkuh gitu. Oke. Nah, itu menjadi pertanyaan kami gitu kan. Emang boleh suatu pertimbangan hukum gitu kan itu dikasih tahu ke publik gitu kan. Dan kemudian itu yang membuat merasa atau memang jadi fakta lah pada saat ini gitu kan. Itu kan kayak diadili dia gitu kan di situ. Padahal yang begitu-begitu kan tidak boleh. Ini kan ada azas prinsip lah ya. Musyawarah, kekeluargaan gitu kan. Nah, azas ini adalah metakaidah untuk menilai apakah dalam peradilan agama itu melingkupi adanya kekeluargaan gitu kan dan kemudian menjaga martabat orang gitu kan. Kalau begini kan nggak menjaga martabat orang namanya gitu kan. Malah mengumbar permasalahan orang. Satu yang paling penting di situ adalah kasihan anak-anaknya. Saya terutama ya waktu persidangan saya tetap jaga bapaknya baik, ibunya baik. Tujuan untuk apa? Jangan sampai anaknya ke depan mencari gitu kan, pemberitaan informasi seperti itu kan, itu mendapatkan pemberitaan yang seperti ini. Jangan sampai gitu kan. Maka saya katakan ini untuk kepentingan anak. Walaupun ada mengatakan bahwa ini untuk kepentingan anak itu berdasarkan konsepsi liberal, tapi harus dipahami nilai universal yang ada di dalam the best interest of the child itu adalah tentang fragility khususnya. Fragility maksudnya itu kerentanan bagi anak ya. Umur yang masih di bawah dari 12 tahun. Ini kan 1 5 tahun, 1 3 tahun. Rentan loh. Betul. Gitu. Itu yang kami pertimbangkan gitu. Nah, kami ini pengen melaporkan itu dan kemudian menyerahkan kepada lembaga yang berwenang gitu kan. Ini benar nggak sih gitu kan? Atau dugaan kami salah gitu. Tolong dong proses gitu. Dalam hal ini Mas Komisi Alfon, Judisial berarti ya. Gitu. Kita akan dalami ini dengan Ibu Sukma untuk mengetahui bagaimana sih prosedur yang bisa dilakukan terkait dengan pelaporan ini. Tapi setelah jeda iklan yang satu ini ya Bu, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Kami kembali ajak Anda untuk berbincang dengan kuasa hukum dari Paula Verhoeven dan juga Ibu Sukma, anggota Komisi Yudisial. Kita ke Ibu Sukma dulu. Bu Sukma, laporan telah diberikan kepada Komisi Yudisial. Ini langkah selanjutnya seperti apa? Prosedur apa aja yang akan dilalui dari laporan-laporan ini? Ya, baik. Jadi kalau ada laporan yang ditajukan oleh masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka Komisi Yudisial pertama kali itu melakukan analisis, gitu ya. Setelah dilakukan analisis, dan itu akan melibatkan, kami punya tenaga ahli. Tenaga ahli itu biasanya mantan hakim, bahkan mantan hakim yang di Badan Pengawasan MA. Jadi yang sudah terbiasa untuk menangani perkara-perkara laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, dan juga dengan staf. Dan yang pertama kali setelah itu kemudian bersama-sama dengan PIC yang komisioner begitu ya, itu untuk menentukan langkahnya apakah ini cukup untuk dilakukan meminta keterangan dari pelapor, meminta keterangan dari saksi, begitu ya. Jadi perlu diperjelas bahwa Komisi Yudisial itu bukan tipe yang ketika ada laporan langsung manggil hakimnya, Anda diperiksa dan seterusnya. Tidak seperti itu. Itu satu pendapat yang sering dikira seperti itu, tapi itu keliru. Sehingga kita selalu hakim diminta keterangan itu belakangan, gitu ya. Setelah dari pelapor ada keterangan, video, whatever gitu ya. Barulah kemudian kita melangkah menentukan ini kira-kira ada dugaan pelanggaran nggak? Iya, kelihatannya ada. Barulah kita meminta keterangan dari pelapor.
Setelah minta keterangan dari pelapor, maka kemudian semua ini dianalisis dan seterusnya, baru kemudian kita bawa ke sidang pleno Komisi Yudisial. Nanti akan diputuskan bersama oleh 7 komisioner. Akan dilihat apakah pertama terbukti atau tidak yang laporan disampaikan. Jika terbukti, kemudian apakah ada rekomendasi sanksinya. Sifatnya rekomendatif. Jadi kemudian putusan Komisi Yudisial dibawa ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung lah yang akan mengeksekusi rekomendasi putusan tersebut. Iya, Bu Sukma, seperti tapi itu. apakah ada pernah kasus serupa juga yang terjadi yang kemudian ini mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi atau seperti apa? Ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial, Ya. bagaimana? Ya, pernah ada kasus serupa yang juga ikut juga ya tadi menginikan kasus seperti ini ke Komisi Yudisial, Bu? Yang seperti ini ya sering ya. Laporan-laporan sama ya? Laporan dalam 1 tahun kami menerima sekitar 1.500 laporan yang benar-benar bisa artinya ini tidak terkait dengan pendapat hakim, karena itu kan teknis yudisial, independensi hakim harus dihargai. Di luar dari yang tidak memenuhi syarat itu sekitar 400 laporan itu kami selesaikan. Jadi ya Komisi Yudisial sudah 20 tahun ya, kira-kira ya sejumlah ribuan itulah yang sudah ditangani oleh Komisi Yudisial. Kasus-kasus sebelumnya yang serupa juga sebenarnya sudah pernah yang ditangani. serupa ya cukup banyak ya. Bu Sukma, tapi dengan adanya pelaporan-pelaporan seperti ini berapa lama kira-kira prosesnya akan berlangsung? Iya, kami baru menerapkan satu mekanisme baru ya. Kalau sebelumnya itu kami memutuskannya dalam waktu 90 hari. Kemudian ternyata banyak yang molor gitu, sehingga kami mempunyai mekanisme baru. Ini akan kita lihat, yang kami tuju adalah 90 hari ini sudah selesai, sudah ada rekomendasi yang kita sampaikan kepada Mahkamah Agung. Karena yang diputuskan oleh Komisi Yudisial bisa saja rekomendasinya adalah pertama dinyatakan terbukti dan rekomendasi sanksi, atau tidak terbukti. Jadi kalau tidak terbukti, walaupun kami tetap sampaikan kepada Mahkamah Agung, tapi kami mengeluarkan surat yang menyampaikan Anda sudah dilaporkan, kami sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata tidak terbukti hasilnya ada pelanggaran. ini. Iya, sehingga Anda direhabilitasi. Oke, mungkin kita akan kembali lagi ke Mas Alfon ya. Mas Alfon, tentunya kita juga penasaran mengenai kondisi dari Paula sendiri saat ini seperti apa, Mas? Ya saya dengar ya, kemarin itu nangis terus dia itu. Mendengar pemberitaan ini, dan kemudian kan kadang-kadang kan orang kan ya pasti ngeliat gadget lah gitu kan. Itu udah kayak diadili aja dia itu. Di judgment gitu kan. Jadi itu kan betul. Peradilan bukan dengan persidangan itu kan, oleh bukan dikatakan dengan pers juga, dengan sosmed, oleh buzzer, nggak tahu juga tuh buzzer itu apa gitu kan. Itu kan kasihan gitu kan. Nah pertanyaan saya, apa nggak mikir apa sampai ke situ gitu. Itu maka saya katakan tadi gitu kan, diktum masih bisa dipahami gitu, tapi kan enggak. Dikatakan ini ada relasi dengan pihak yang lain, dan kemudian itu dikonklusikan sebagai suatu label selingkuh, dan kemudian setelah itu dikatakan nusus. Nah, oke lah, itu dikaitkan nanti dengan putusan tentang nafkah idah gitu kan. Tapi bukan itu persoalannya. Kami tidak melihat itu, tapi ini lebih penting pada anak loh, dampak pada anak. Paula itu berpikir itu, makanya dia nangis terus gitu kan. Nah itu sebenarnya yang sesalkan. Kenapa begitu? Apakah tidak berpikir? Kan sebenarnya itu sudah bisa diprediksi. Ketika itu disampaikan, orang akan membuat penafsiran berbeda-beda. Kan gitu kan? Apalagi sudah sampai di-clearkan, oh ini. Padahal pada saat persidangan itu menurut kami gitu ya, menurut kami itu tidak terbukti memang melakukan apa gitu, sehingga itu bisa dikualifikasikan sebagai suatu perselingkuhan. Ini di dalam pertimbangan hukum juga, nusus itu sebenarnya kriteria juga tidak jelas di dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan hakim itu diakui kok. Tapi kenapa kok itu diumbar? Yang dipersoalkan kenapa diumbar? Gitu lebih ke persoalan pribadi begitu. Itu makanya kita tanya, ini masuk materi persidangan atau bukan? Bukan kan?
Ini terkait dengan kenapa tindakan ini dilakukan, tindakan terkait dengan perilaku. Gitu. Nah, itu maka kita nih menduga, oh kalau kayak gitu boleh dong kita menduga, kan gitu kan. Nah, itu maka kita minta nih kepada Komisi Yudisial di Indonesia gitu. Tapi yang begini-begini sebenarnya nilai-nilai ini merupakan postulat yang ada di seluruh dunia sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia gitu. Di seluruh dunia. Martabat orang itu harus dihargai. Mas Alfon, sebenarnya kalau kita mengikuti bagaimana reaksi di media sosial sebelum adanya putusan ini, banyak sekali orang-orang di media sosial yang sebenarnya mendukung Mbak Paula gitu. Tapi setelah adanya putusan ini, kita nggak bisa menutup mata kalau memang ada banyak sekali juga komentar-komentar yang menyudutkan Mbak Paula. Tentunya kita berharap agar hal-hal seperti ini tidak terjadi seperti yang Anda sampaikan tadi, akan berdampak juga pada anak. Untuk memulihkan nama baik dari Mbak Paula sendiri, Anda sendiri apa saja yang akan dilakukan selain melakukan pelaporan terhadap Komisi Yudisial ini? Ya, pertama-tama itu kan kaitannya dengan pokok perkara ya. Kita akan melakukan upaya hukum terkait dengan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya udah ada di media sosial. Nah, di dalam Undang-Undang ITE itu sebenarnya ini sebenarnya tesis teman, dan kemudian ini dalam peraturan udah ada gitu ya. Dalam PP nomor 71 kalau nggak salah saya gitu ya. Tentang sistem dan transaksi elektronik. Itu namanya right to be forgotten. Nah, hak itu bisa dipergunakan nantinya sama Paula gitu untuk menghapus gitu kan seluruh yang ada yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ini. Tapi meskipun demikian, orang tahu loh, kan gitu kan. Orang tahu nanti dibilang sama anaknya. Ini sebenarnya kita wanti-wanti dari hindari awal. Ya. Hindari dari dijaga awal. Ya. Iya, kami jaga lah ya. Itu makanya sedari awal gitu kan, kami dari Paula lah terutama gitu kan, wanti-wantinya begitu gitu kan. Mas, tolong ya, jangan sampai ini mencederai dari nama baik bapaknya gitu kan. Karena tetap bapaknya dari anak-anak kan gitu kan. Tetap dijaga gitu kan. Tetap pertimbangannya dari pertimbangannya begitu gitu kan. Orang udah begitu ya. Tapi tetap loh difikirkan gitu. Tapi Mas Alfon, kalau kita lihat mungkin di media sosial ya, Mbak Imbong juga sempat mengomentari langkah yang mengajukan ke Komisi Yudisial ini. Dari pandangan Anda sendiri bagaimana? Ya, jadi pertanyaan saya, kepentingannya apa? Atau dia berkepentingan karena kami melaporkan ini? Kan gitu kan? Pertanyaan saya begitu, apa kepentingannya dia? Kan gitu kan? Apa kepentingannya dia? Nah, kecuali dia punya kepentingan karena saya melaporkan itu terhadap hakimnya. Kan begitu kan? Apa kepentingannya? Kan kami melaporkan dugaan pelanggaran perilaku dari hakim. Itu pun bukan terkait dengan pokok perkara, terkait dengan perilaku. Kenapa kok dibuka? Kenapa di konferensi pers? Gitu kan? Sekedar itu doang kok. Apa kepentingan? Kan di luar dari persidangan nih. Kan gitu. Mas Alfon, kita terakhir ke Bu Sukma. Bu Sukma, untuk kasus seperti ini yang memang syarat akan opini publik viral di mana-mana, ini bagaimana cara Komisi Yudisial untuk melindungi perempuan begitu? Ini gimana, Mbak? Iya, memang sebenarnya kalau di kami ketika ada laporan itu memang setelah itu semuanya prosesnya tertutup. Itu ada di dalam Undang-Undang Komisi. Orang yang itu sebenarnya semua berlaku pada semua ya, apalagi tentu terhadap perempuan ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan Komisi Yudisial, di pengadilan itu juga sudah berlaku. Mengapa sidang perceraian itu tertutup? Karena sifatnya sangat privat. Seperti tadi Bang Alfon sudah mengatakan hubungannya dengan anak-anak, semua keturunan dan sebagainya, kan ini semua harus harus dijaga. Oleh karena itu memang di dalam sistem yang sudah dibangun itu ketika ada putusan nantinya, putusan itu harus anonim. Gitu ya, bisa saja semua orang tahu ini adalah perkara Mbak Imbong dan Paula, tapi karena putusan tetap harus dipublikasi. Tapi putusan dipublikasi itu bukan sekarang, karena mereka semua berproses baru nanti. Jadi nanti kira-kira kita tidak tahu ya, biasanya apa 1 bulan 2 bulan kemudian itu akan ada di direktori putusan Mahkamah Agung yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga orang
ketika ada putusan ini tidak tahu ini sebenarnya perkara siapa, siapa saja yang pernah menjadi saksi dan seterusnya. Karena yang penting adalah ini kan dalam rangka akuntabilitas hakim, bahwa ketika hakim menangani perkara, itu dia mempertimbangkan fakta persidangannya, dia dan dia menganalisis dengan baik. Itu kepentingan ketika dipublikasi. Tapi karena ini sidang yang tertutup, maka bukan hanya ini ya, semua persidangan yang sifatnya tertutup. Perceraian sudah jelas, sama kalau untuk pidana itu yang terkait dengan perempuan yang kena pelecehan seksual dan sebagainya, selamanya harus ditutup. Itu semua demi kepentingan para pihak itu sendiri. Sambil akuntabilitas si hakim yang menangani perkara itu juga hadir. Nah, oleh karena itu memang semua harus hati-hati ketika menyangkut persidangan yang sifatnya tertutup. Baik, Ibu Sukma, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga untuk kuasa hukum Paula Verhoeven, ada Mas Alfon, terima kasih. Semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang tentunya ya, kebaikan untuk Paula dan juga untuk Mbak Imo ke depan. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lain yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.